Berbakti kepada ibu sudah, berbakti kepada ayah sudah. Tapi ada orang, dia bukan ayahmu. Ayahmu ada 3. Ayahku 1 Pak Ustadz. Ayahmu 3 guys. Ayah yang pertama, alladzi waladaka, yang menikah dengan ibumu lalu dia jadi ayahmu. Yang kedua, alladzi zawwajaka ibnatahu, yang mempunyai anak gadis lalu dinikahkannya dengan kamu. Aku belum Pak Ustadz, berarti kamu jomblo. Mudah-mudahan yang jomblo ketemu jodoh. Ketemunya di majelis ilmu. Pas nanti Ustadz Somad pulang, tiba-tiba kemudian berdesak-desakan. Tiba-tiba yang laki-laki nyari sendal, yang perempuan nyari sendal. Pas lagi nyari sendal tuh kepalanya kejedot tuh. Terus bangkit sama-sama. Enak ceritanya kalau ditanya anak. Papa, ayah, mama. Iya, dulu kalian ketemunya di mana? Dulu ada pengajian di Darul Hasan. Ketika itu yang ceramah namanya Ustadz Abdul Somad dari Pulau Sumatera, Riau. Sekarang Ustadz itu di mana, Ma? Udah meninggal. Ketika itu mama sama papa lagi cari-carian sendal, ketemu. Akhirnya kami dinikahkan. Tausiah pernikahannya oleh Al-Mukarram Kiai Haji Dr. Ahmad Fauzi Tijani. So sweet. Sekarang banyak bapak ibu tidak bisa cerita enak ke anaknya. Ketika anaknya nanya, ayah, papa, mama, dulu kalian ketemunya gimana? Jangan tanya-tanya. Akhirnya dia penasaran, dia tanya sama neneknya, nenek, dulu papa sama mama ketemunya di mana? Salah sambung. Dulu papa sama mama ketemunya di mana? Facebook. Dulu di Facebook mamamu kecil sekali, pas ketemu besar sekali. Amin. Bapakmu yang pertama menikah dengan ibumu, lalu kau jadi ayahnya. Bapakmu yang kedua yang menikahkan anak gadisnya kepada kamu, namanya Yang ketiga, alladzi 'allamaka, yang mengajarkanmu ilmu agama. Wa huwa afdaluhum, di antara 3 ayah ini dialah yang paling afdal. Siapa? Yang mengajarkanmu la ilaha illallah Muhammadur wujud qidam baqa mukhalafatu lil hawadisi qiyamuhu binafsihi wahdaniyah qudrat iradat. Wujud, qidam, baqa, mukhalafatul hawadisi, qiyamuhu binafsihi, wahdaniyah, qudrat, iradat, ilmun, hayat, sama, basar, kalam. Sehingga dengan ilmu itu engkau bisa membedakan antara Tuhan dan Sekarang banyak orang menyangka hantu dianggap Tuhan, Tuhan dianggap hantu, karena tidak bisa membedakan nafi isbat. La ilaha illallah, la ma'buda bihaqqin illallah, tidak ada yang disembah sebenar-benar sembahan kecuali Allah. La mahbuba bihaqqin illallah, tidak ada yang dikasihi, yang disayangi sebenar-benar cinta kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Cinta kepada istri, kalau kau mati dia akan nikah lagi dengan brownies, berondong manis. Cinta kepada suami, kalau kau mati sebelah matanya akan menangis, yang sebelah lagi akan melirik. Tapi kalau kau cinta kepada Allah, itulah yang akan menjadi bekal menghadap. Siapa yang mengajarkan itu? Yang mengajarkan itu adalah para kiai, para habaib. Maka berbakti kepada orang tua, berbakti kepada ibu, berbakti kepada ayah tidak terkalahkan. Berbakti juga kepada para alim ulama. Saya dapat kabar cerita dari dulu, sudah lama. Bahkan ketika berziarah tadi, kelebihan Kabupaten Bangkalan, sejalan antara ulil amri dengan ulama.
Ada di tempat lain majelis ulama, ada bupati, ada gubernur, ada majelis ulama provinsi, ada Nahdlatul Ulama, ada Muhammadiyah, terkadang sepakat, terkadang tidak. Tapi di Bangkalan sejalan, karena pemimpin juga sekaligus ulama. Seperti Rasulullah SAW dulu, beliau sebagai ulil amri, beliau juga sebagai pemutus keputusan sampai kepada khulafa rasyidin, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, Sayyidina Umar bin Khattab, Sayyidina Utsman bin Affan, Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu. Setiap disebut namanya kita selalu taraddi anhu. Al-Khalifatul Awwal Abu Bakr As-Siddiq, Al-Khalifatul Tsani Sayyiduna Umar ibnul Khattab. Belum pernah saya tausiah dipanggil sama protokol. Berikut ini mari kita dengarkan tausiah yang akan disampaikan oleh Ustadz Abdul Somad, lalu disambut oleh jamaah radhiyallahu anhu. Walaupun setiap pagi kita berkata raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin. Heran juga saya ngelihat jemaah nih. Saya ceramah di sini, tapi matanya ngelihat ke sana. Saya heran, kok dia nggak ke sini? Rupanya yang di situ lebih ganteng daripada yang di sini. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Begitu Al-Quran dibacakan oleh qori kita tadi dengan suaranya yang luar biasa, dari awal sampai akhir mata saya melihat beliau. Apa yang Ustaz perhatikan? Lehernya sama dengan leher saya, mulutnya sama dengan mulut saya, tapi kenapa yang keluar beda? Begitulah kelebihan yang diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pak Kiai, Pak Qori, doakan anak Ustadz Abdul Somad, Mizian Hazik Abdillah, Sami, supaya menjadi qori penghafal Quran. Saya selalu kalau jumpa qori, jumpa ulama gitu, doakan anak saya, doakan anak saya ya, doakan. Jamaah juga begitu. Ustadz Somad doakan saya, doakan juga saya. Doakan anak saya, Pak Ustadz, doakan juga anak saya. Mana tahu ada orang yang tidak terkenal di bumi, tapi hatinya ikhlas, tulus dan bersih, maka kemudian doanya menembus pintu-pintu langit. Amin. Dia tidak berada di atas pentas, dia tidak duduk di atas karpet, dia tidak diberikan kue kotak dan teh botol, dia tidak diberikan minuman, dia tegak di atas tanah, jauh di sana, tapi hatinya tulus, ikhlas dan bersih. Betul? Itu cara menyenangkan hati orang yang jauh di sana. Rukun salat ada 13 menurut mazhab Syafi'i. Kalau tidak cukup rukunnya, maka salatnya batal. Siapa yang ngajarin kita begitu? Ulama. Tadi ada saya dengar suara Ustadz. Ustadz bahasa Persia, artinya orang yang tahu segala-galanya, itu dipanggil ustadz. Makanya di Mesir kalau ustadz itu adalah profesor. Kalau nggak percaya tanya kepada Kiai Ahmad Fauzi Tijani. Dulu rektor Al-Azhar namanya Ustaz Dr. Ahmad Umar Hashim. Ustaz
tahu segala sesuatu. Begitu sampai di Indonesia, yang ngajar Iqra dipanggil. Lalu kenapa di Pulau Jawa dipanggil kiai? Karena sebelum Islam datang, mereka memuliakan benda-benda. Keris mulia, tombak mulia, gending mulia, gong mulia. Lalu kemudian ketika Islam datang, maka berpindah kemuliaan benda kepada manusia. Itulah dia para alim ulama yang dimuliakan berdasarkan firman Allah, yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Darajat artinya tangga. Oh, nama suami saya Muhammad Darajat, berarti Muhammad. Mohon maaf Pak, darajatnya sampai sini. Darajat artinya anak tangga, supaya naik ke atas. Makanya dalam hadis dikatakan, man shalla alayya salatan, siapa yang berselawat kepadaku 1 kali, sallallahu alaihi biha asyra, Allah balas 10 kebaikan, wa hutat anhu asyra sayyiat, ditutupi 10 dosa dan kesalahan, wa rufi'at lahu asyra darajat, dinaikkan 10 darajat. Orang yang nggak ngaji nanya, Ustadz Somad, katanya kalau sholawat naik 10 darajat. Iya, darajat Celcius apa Fahrenheit? Darajat di situ tidak terkait dengan cuaca, tapi dia adalah darajat anak tangga kemuliaan makin dekat dengan surga dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai para habaib, wahai para kiai, wahai para alim ulama, cintai kami, izinkan kami mencintaimu supaya kami masuk ke dalam surga dekat darajatnya dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasanya sudah cukup adil. 30 menit di tempat yang terang, 30 menit di tempat yang gelap. 30 menit wajahnya putih, 30 menit wajahnya agak hitam. Jangan